Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arsa Fitria Febiola dari kelas 11 IPA. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi remedial PKN. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Di slide yang pertama ada the quotes dari Insinyur Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Dan selanjutnya, slide yang kedua, apa itu demokrasi? Pengertiannya, demokrasi adalah kekuasaan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Negara Indonesia memiliki 4 periode perkembangan demokrasi, diantaranya demokrasi parlementer, demokrasi masa terpimpin, demokrasi masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila era reformasi. Oke, yang pertama ada demokrasi parlementer, yakni dari tahun 1945 sampai 1959. Diberlakukannya Undang-Undang 1945 pada periode pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Awal mulanya dipraktikkan demokrasi ini. Namun, kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil dan tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Jadi, pada demokrasi parlementer ini tidak bisa dijalankan secara lama oleh bangsa Indonesia, oleh pemerintahan Indonesia, karena pada masa itu Indonesia masih awal merdeka dan pastinya tidak stabil dalam hal apapun dalam pemerintahan dan tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Di antaranya, yang pertama, demokrasi bukanlah diktator. Yang kedua, demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, dan yang ketiga, demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi terpimpin ini berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin ini pada masa Insinyur Soekarno, dan pada masa beliau menjabat ada peristiwa G30 SPKI. Nah, pada saat itulah Soekarno lengser digantikan dengan Bapak Soeharto. Dan demokrasinya juga diubah menjadi era Orde Baru. Namun, pada era Orde Baru ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik di pemerintahan maupun pada masyarakat. Yang pertama, penyelenggaraan pemilu itu yang tidak jujur dan tidak adil. Yang kedua, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, karena jika kita tidak sependapat dengan pemerintah, maka bisa jadi kita akan diculik atau kita akan bisa jadi dihukum mati. Yang ketiga, kriminalisasi terhadap individu atau kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi, jika kita tidak sependapat dengan pemerintah, maka kita akan dikriminalisasi oleh pemerintah itu sendiri. Ya, yang selanjutnya, maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi, bisa dibilang era Orde Baru itu era kelamnya bangsa Indonesia karena banyaknya kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang negatif di pemerintahan. Selanjutnya, pengekangan diskusi-diskusi kampus, sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom, penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Jadi, masih diingatkan untuk peristiwa 1998 yang penculikan untuk aktivis yang tidak sependapat dengan pemerintah. Itu era Soeharto. Jadi bisa dibilang era Orde Baru ini eranya kriminalisasi itu merajalela ya teman-teman. Selanjutnya ada era demokrasi Pancasila, era reformasi. Jadi ini berlaku dari Soeharto lengser sampai sekarang.
Perbedaan demokrasi Pancasila era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya, yaitu pemilihan umum lebih demokratis, lembaga demokrasi lebih berfungsi, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Jadi, bisa dibilang era reformasi ini era barunya Indonesia, bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia untuk membuka lembaran baru dari masa yang kelam menjadi masa yang luar biasa seperti saat ini. Dan ini untuk susunan sistem demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959. Demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966. Demokrasi Orde Baru dari 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir, demokrasi reformasi dari 1998 sampai sekarang. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.